Hai, aku manusia yang terjebak pada tampilan, yang termakan akan omongan, dan yang selalu merasa kesepian. Aku manusia yang hari ini mempunyai agenda rahasia. Tentu saja, agenda tidak ada yang tahu. Hingga aku manusia tiba pada tempatnya. Aku mulai bersenang-senang, bermain, berlari, tertawa, hingga memegang segalanya, tanpa ada yang mengganggu. Dasar manusia. Aku mulai tertunduk, menangis, lelah, patah. Aku mulai mengangkat kedua tanganku yang penuh mantra pengharapan. Aku lupa jika aku manusia yang tak seharusnya menjadi sok penguasa. Aku manusia yang merasa mempunyai nama. Padahal aku hanya mempunyai satu nama, yaitu aku. Sedangkan Tuhanku, ia mempunyai 99 makna yang indah dan mempunyai banyak makna. Hai, namaku Salma. Diaryku di sini menceritakan bahwa seringkali kita lupa, bahkan tak peduli tentang apa yang ada di sekitar kita. Mungkin kita hanya belum tersadar akan segala keterkaitan manusia. Padahal kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan yang telah kita lalui. Kehidupan mengajarkan banyak hal. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Semua itu tergantung dari pemikiran kita sendiri. Bagaimana kita memaknainya. Entah itu baik maupun buruk. Akal manusia. Begitu saya ambil judul ini untuk cerita saya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah begitu banyak dari kita yang tak tahu kehebatan dari salah satu anugerah yang paling besar dari Tuhan, yaitu akal. Banyak yang lupa bahwa karena akal inilah kita ditunjuk sebagai pemimpin dunia. Dengan kedudukan falsafah akal, saya harapkan satu cerita ini mampu membuat pembaca untuk lebih berpikir optimis akan anugerah yang besar dari Tuhan. Jiwa. Saya mengadopsi kata jiwa ini untuk karangan karena jiwa merupakan salah satu bagian terpenting dari manusia yang bersifat abstrak. Jiwa membahas tentang karakteristik seseorang. Contoh, jiwa nasionalis, jiwa humanis. Ya, tidak jauh kan? Jiwa manusia sangatlah cocok apabila kita sandingkan dengan kata manusia. Karena manusia masing-masing memiliki jiwa, yaitu manusia masing-masing mempunyai karakteristik. Saya berharap manusia bisa mengetahui apa hakikat dari manusia dengan memahami karakteristiknya masing-masing. Semoga karangan saya menjadi sebuah introspeksi diri untuk masing-masing manusia. Merajut mimpi. Mengapa sih saya mengangkat cerita ini untuk dikaitkan pada aliran idealisme filsafat manusia?
Pada cerita yang telah saya angkat, saya menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak harus diukur dari segi materi atau fisik saja, apalagi menjadikan fondasi bagi diri. Pada kisah ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dibutuhkan kemauan diri, jiwa yang murni, dan kepercayaan kepada kekuatan spiritual, yaitu Tuhan, yang telah ikut serta dalam menentukan tujuan arah hidup kita ke depan. Jadi, pembaca dapat mengambil pelajaran bahwa kekuatan fisik atau materi dan hukum alam memang ada, tetapi keberadaannya merupakan manifesti dari kekuatan sejati dan lebih tinggi, yakni roh absolut. Yang ingin saya sampaikan pada cerita ini yakni adalah bagaimana keserakahan manusia di negara Indonesia ini dengan sifat-sifat materialis yang sudah terterapkan di kehidupan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan buruk sejak lama. Secara garis besar, vitalisme adalah paham atau aliran dalam filsafat manusia yang beranggapan kenyataan sejati pada dasarnya adalah energi, daya, kekuatan, atau nafsu. Dengan kata lain, bersifat irasional. Dengan memberi tekanan pada kenyataan yang tidak rasional, maka vitalisme berbeda dari idealisme dan materialisme. Dan pada cerita yang saya angkat, saya ingin menunjukkan apa sih yang dimaksud dengan vitalisme dalam kehidupan manusia atau dalam hakikat manusia. Salah satu contohnya adalah ketika si tokoh berusaha survive atau bertahan dalam menjalani kehidupan. Dan di situ, di setiap keputusan atau perilaku si tokoh yang dianggap rasional, pada dasarnya adalah rasionalisasi saja. Dan menurut faham ini, rasio hanyalah alat yang berfungsi untuk merasionalisasikan hal-hal atau keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak rasional. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala sifat yang mereka miliki. Ya, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya, atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri. Ya, manusia memang bisa membuat segalanya dengan hal baru. Ia akan membuat ide dari pikirannya untuk mengubah segala aktivitas mereka. Hanya manusia yang sanggup keluar dari dirinya, melampaui keterbatasan biologis dan lingkungan fisiknya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh segala keterbatasan yang dia miliki. Oleh sebab itu, para eksistensialis menyebut manusia sebagai suatu proses menjadi gerak yang aktif dan dinamis.